Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan, perjalanan kita hari ini tiba di tempat ini. Ya, semua karena pertolongan Tuhan yang ajaib, saudaraku. Ya, kalau disaksikan itu, waduh, kita rasanya tuh mustahil bagi manusia, ya, tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, kasih jabat kiri kanan, katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus pasal 10. Yuk kita buka langsung saja ya. 1 Korintus pasal yang ke-10. Buka di Alkitab handphone saudara boleh versi FAYH ya, versi firman Allah yang hidup FAYH. 1 Korintus 10 ayat yang ketiga ya, kita coba baca bersama-sama ayat yang ketiga, kemudian ini menyambung ke ayat yang kelima ya. Jadi habis ayat 3 kita lompat ayat 5, lompat lagi ayat 11 karena ini ada benang merahnya ya, ada sambungannya di sini ya. Sekali lagi ya, 1 Korintus 10 ayat 3, 5 dan 11. Yang sudah dapat katakan yes. Yes. Oh, baru sedikit ya. Oke, 1 Korintus 10 ayat 3 FAYH ya. 3, 2, 1. Secara ajaib Allah mengirimkan kepada mereka makanan dan minuman di padang gurun. Mereka minum air yang diberikan Kristus kepada mereka. Versi FAYH ya. Ayat yang berikutnya, ia berada di sana. Tuhan Allah berada di sana di padang gurun ya, bersama dengan mereka umatnya, umat pilihannya, sebagai batu karang yang teguh yang memberikan kesegaran rohani. Perhatikan ini menggambarkan. Jadi Rasul Paulus menggambarkan perjalanan umat pilihan Tuhan itu secara ringkas di dalam 1 Korintus 10 ini, saudara yang dikasih Tuhan ya. Jadi digambarkan bahwa penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, pemeliharaan Tuhan yang ajaib, sehingga Yesus Kristus Tuhan kita hadir di tengah padang gurun, menyatakan dirinya sebagai batu karang yang teguh, yang memberikan kesegaran rohani, yang memelihara mereka hidup 40 tahun di padang gurun. Alkitab mencatat kasut di kaki mereka tidak menjadi rusak. Coba bisa bayangkan saudara, pakaian mereka tidak menjadi rusak. Ini sungguh satu hal yang luar biasa. Allah sendiri yang memberi makan, memelihara 40 tahun di padang gurun yang gak ada Alfamart, gak ada Indomaret, gak ada Indomaret, saudaraku. Kemarin Victor bercanda seperti itu, jadi punya ilustrasi saya. Ya bayangkan, gak ada apa-apa, tapi Tuhan bisa sediakan segala sesuatunya. Namun demikian, ayat selanjutnya, ayat yang kelima. Walaupun demikian, sekalipun Kristus sudah berbuat baik, Tuhan sudah memelihara, membela mereka, istilahnya kalau bahasa kita mati-matian, toh-tohan, out Allah berikan kepada umatnya di padang gurun. Tapi perhatikan, walaupun demikian, kebanyakan dari mereka, dari umat pilihan itu tidak menaati Allah. Dan apa yang terjadi akhirnya? Dan Allah Tuhan membinasakan mereka di padang gurun. Dari cuplikan ayat 3, kemudian ayat 5 dan ayat yang ke-11, kita bisa mendapatkan satu pelajaran, saudara, kasih Tuhan. Ya. Apa? Satu yang saya dapatkan begini. Kedekatan Tuhan kepada umatnya ini justru membuat umatnya seolah-olah seperti ngegampangin, ngeremehin. Sudah pernah nggak ngalami, pernah nggak ketemu sama orang yang sudah, wah kayaknya sudah dekat dengan kita, tapi akhirnya malah ya bertindak melampaui batas gitu, ya pasti pernah. Ya. Mungkin sebagai seorang atasan dan bawahan, katakan dalam kalau kita bicara dalam dunia marketplace, ya kan? Merasa mentang-mentang sudah dekat sama bos, sama pemimpin, sama manajer, akhirnya kita bersikap seolah-olah pukul rata gitu.
banyak orang pun seolah-olah kita ingin menunjukkan bahwa ini loh, aku ini orang dekatnya bos, aku orang dekatnya manajer, sehingga dia bisa panggil sembarangan, dia bisa bersikap sembarangan. Yang akhirnya malah mencemari keberadaan sang pemimpin itu. Ya. Seringkali kita tanpa sadari kita berlaku demikian. Sudah mentang-mentang merasa dekat, tapi kita akhirnya melampaui batas. Nah, inilah yang terjadi kira-kira gambaran seperti itu kepada peristiwa ini, saudaraku. Tuhan sudah berbuat baik, sudah berikan segala sesuatu, tetapi umatnya malah memberontak, malah melawan, malah melanggar firman-Nya, malah kurang ajar, saudaraku. Sehingga akhirnya ya Alkitab menyatakan Tuhan membinasakan mereka di padang gurun. Ingat kisah yang kronologi yang saya ceritakan tempo hari beberapa minggu yang kebelakang, ya kan? Dari Mesir keluar, mulai perjalanan setelah merayakan Paskah, mereka mulai berangkat, ya. Kemudian sampai di Gunung Sinai, ya kan? Setelah perjalanan kurang lebih 3 bulan. Sampai di sini bermalam di situ, berkemah di situ, karena tiang awan, tiang api Tuhan berhenti di situ dan nggak jalan-jalan, saudaraku, nggak beranjak-beranjak tiang awan dan tiang api, sehingga membuat akhirnya umat Israel tetap harus berkemah di situ 1 tahun 9 bulan kurang lebihnya, kurang lebih dah 2 tahun. Ya, dari sejak keluar dari Mesir sampai di Sinai sudah 2 tahun. Dan dari Gunung Sinai, dari padang Gunung Sinai itu, mereka sampai di perbatasan tanah perjanjian. Karena jaraknya ditempuh perjalanan hanya 11 hari dari Sinai ke perbatasan yang namanya Kades Barnea itu. Sudah dekat dengan pintu tanah perjanjian. 2 tahun itu perjalanan mereka di situ. Tetapi akhirnya mereka harus berputar 38 tahun. Dan generasi inilah yang keluar dari Mesir, yang ini yang dibinasakan tadi, yang ia membinasakan mereka di padang gurun, yang keluar dari Mesir itu. Tentu selama generasi 40 tahun itu ada lahir generasi-generasi yang baru yang lahir di padang gurun. Nah, mereka lah yang diselamatkan, mereka yang akhirnya dididik di padang gurun, mereka yang tinggal masuk ke tanah perjanjian bersama dengan keturunan dari Kaleb dan juga Yosua. Ini kenyataannya, ini faktanya, saudara. Bayangkan perjalanan yang hanya harusnya ya, kalau kita hitung 11 hari plus katakanlah 3 bulan lah, 3 bulan 11 hari, ternyata mereka harus tempuh dengan 40 tahun. Nah, kita mau belajar begini, ayat yang ke-11-nya sekarang ya. Semua ini, ayat 11, semua ini menimpa mereka. Artinya semua ini apa? Ya, semua ini aja mereka ini dibinasakan di padang gurun. Itu peristiwa itu ya sebagai contoh. Nah, peristiwa bagaimana umat pilihan Tuhan bersikap merespon kebaikan Tuhan ini menjadi sebuah pelajaran dan peringatan buat kita supaya apa? Katakan 1, 2, 3, katakan, baca sama-sama ayat 11. Kita jangan melakukan hal-hal yang demikian. Semua ini dituliskan supaya kita dapat membacanya dan menarik pelajaran daripadanya pada masa kini. Menjelang akhir zaman. Jadi apa yang ditulis oleh penulis-penulis Alkitab yang sekarang tersaji di hadapan kita, kisah tentang perjalanan umat Israel dari Mesir, terus perjalanannya, kehidupannya itu sampai hari ini harus menjadi perhatian saudara dan saya. Makanya hari ini kita belajar lagi dan belajar lagi, karena ini sesuatu hal yang penting. Dikatakan tadi menjadi peringatan, pelajaran, menjadi contoh buat kita pada masa kini. Nah, kita sekarang belajar
apa yang dimaksud dengan hal-hal demikian tadi? Hal-hal yang dilakukan oleh umat Israel yang membuat mereka akhirnya dibinasakan di padang gurun. Kita lihat ya satu persatu. Yang pertama, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6, coba dibuka. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6. Mungkin di multimedia hanya tersaji TB ya, yang umum. Nah, nanti coba saudara bisa perbandingkan. Saya baca di versi FAYH. Dikatakan begini, pelajaran ini, 1 Korintus 10 ayat 6, pelajaran ini memperingatkan kita supaya jangan mengingini hal-hal yang jahat seperti yang dilakukan oleh mereka. Ternyata apa yang dimaksud dengan hal-hal demikian? Hal-hal yang dilakukan oleh umat Israel yang membuat mereka binasa di padang gurun. Ternyata ini jawabannya. Mereka, umat pilihan Tuhan itu, mengingini hal-hal yang jahat. Halo, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin saudara hari ini boleh berkata atau mungkin bisa berkata, keinginanku gak jahat kok, ya kan? Keinginanku gak menyimpang kok. Banyak orang kan membenarkan diri sendiri. Contoh dalam hal ketaatan. Ketika kita ditegur, kok kamu gak taat? Firman Tuhan berkata, kita berdalih begini, enggak, aku masih taat kok. Buktinya aku masih beribadah, aku masih menabur, aku masih ini, aku masih lakukan ini. Sama seperti Saul. Saul waktu ditegur oleh Samuel, Saul berkata, aku sudah taat. Tetapi ketika ditunjukkan oleh Samuel bahwa dia tidak taat, Saul gak bisa bilang apa-apa lagi. Semuanya sudah terlambat, saudara. Nah, hari ini biarlah kita yuk buka hati, buka pikiran kita, ya, dengan lemah lembut kita terima teguran Tuhan, kita terima nasihat Tuhan, dan kita jangan berdalih. Aku udah lakukan kok. Aku nggak punya niat jahat, tapi kita checklist ya. Kita checklist satu persatu. Kira-kira poin-poin ini ada kita lakukan atau enggak? Nanti kita bisa tersingkap melalui firman-Nya. Ya, yang pertama kita lihat hal-hal yang jahat, yang bagaimana yang dimaksudkan. Kita lihat di ayat yang ke-7-nya. Tadi ayat 6, sekarang ayat ke-7-nya. Saya baca kembali di versi FAYH. Dan jangan pula kita menyembah berhala seperti mereka. Kalau di dalam FAYH ada keterangannya begini. Firman Allah mengatakan, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian mereka bangun dan menari-nari untuk menyembah anak lembu emas. Yang dilakukan oleh umat Israel waktu itu, mereka menyembah berhala. Konteks waktu itu penyembahan berhalanya diceritakan mereka makan minum, mereka berpesta pora, mereka memenuhi keinginan dagingnya, yang dipikirkan hanya perutnya saja, ya, sehingga akhirnya apa yang dilakukan itu akhirnya Tuhan nggak berkenan. Nah, dikatakan begini, kemudian mereka bangun dan menari-nari. Bayangkan, bangun tidur yang dipikirkan hanya kesenangan. Nah, kita tarik konteks zaman itu kepada konteks kehidupan zaman sekarang. Bagaimana kehidupan saudara setiap harinya? Tanpa disadari, kita melakukan penyembahan berhala. Kenapa? Saudara checklist di sini. Hari-hari ini yang menjadi keinginan saudara apa? Apakah saudara hanya memikirkan, hanya pikirannya uang, dan uang, soal makan, soal minum, soal perut? Nah, ini bahaya. Haleluya, saudara. Ya, checklist saudara itu hari-hari. Apakah saudara bangun itu dan dipikir uang? Ya, dipikir siapa yang bisa aku mintain uang? Siapa yang bisa aku apa istilahnya rampas? Siapa yang bisa aku begini? Semuanya, wah, pokoknya kepuasan perutnya. Hal-hal ekonomi yang dipikirkan, bangun tidur nggak bersyukur dulu sama Tuhan, ya nggak cari kehendak Tuhan dulu. Yang dipikirkan hari ini kita makan apa,
hari ini kita belum makan. Ya memang makan itu penting, uang itu penting. Tapi ingat ini, saudara bangun pagi, bangun tidur, ya apa yang sudah pikirkan? Apa yang sudah lakukan? Apa yang sudah cari? Haleluya. Apa saudaraku? HP. HP. Game online misalkan. Wah, rasanya kalau nggak main game online rasanya kayak gimana gitu ya. Sampai mungkin begadang, mungkin sampai apa ya, sampai badan sakit, sampai lupa sama anak, sama istri. Atau yang sebaliknya yang istri yang begadang misalkan yang main game online istrinya, ya kan? Lupa sama suami sama anak-anaknya nggak diurus, ya kan? Ketika anaknya rewel, kasih gadget, diam sana. Mama biar asik dengan dunia mama sendiri, misalkan seperti itu. Ya. Check and recheck, checklist saudaraku. Apa yang ada dalam pikiran dan hati saudara hari-hari ini? Apa yang penting, yang terutama dalam hidup saudara? Kalau bukan Tuhan, itu sudah berhala. Renungkan ini. Kalau yang saudara pikirkan, yang terutama bukan Tuhan, Tuhan sudah diambil alih, sudah digantikan dengan uang, dengan hal-hal duniawi, itu berarti sudah berhala. Ayo, mulai hari ini kita bertobat massal. Amin, saudaraku. Ya, saya juga belajar bertobat. Kalau masih ada sisi-sisi di dalam kehidupan saya masih ada sedikit menyimpang, nggak terasa, ya hari ini kita sama-sama bertobat. Amin, saudaraku. Ya. Ayo cari Tuhan dulu, belajar. Ya, bangun tidur, terus. Terus makan minum. Tidak lupa lihat catatan. Hari ini schedule-nya apa? Mau pergi kemana saja? Hati-hati saudara, ya. Cari kehendak Tuhan dulu. Mengucap syukur sama Tuhan dulu. Ya. Prioritas hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, keluarga dulu. Ajak keluarga berdoa bersama misalkan, ya kan? Yuk kumpul yuk sama-sama, ya kan? Kita doa misbah sama-sama, ya kan? Baca firman sama-sama yuk, saling memberkati, saling mendoakan, terbangun seperti itu. Hubungan dengan Tuhan pertama, kedua hubungan dengan keluarga, baru pekerjaan atau sekolah. Amin, saudaraku. Kalau yang sudah berkeluarga, sebelum pekerjaan, sebelum sekolah, sebelum pelayanan, itu suami atau istri dulu prioritasnya. Ya, jadi keluarga itu dipecah lagi, prioritas keluarga itu. Jadi singkatnya gini, hubungan pribadi dengan Tuhan, kemudian kepada istri atau suami, kepada anak, baru kepada pekerjaan dan studi atau pelayanan. Itu urutan prioritasnya, saudara. Ya, perhatikan ini. Oke, sekarang saudara sudah mengerti. Kira-kira yang dimaksud berhala zaman now, zaman ini itu apa? Saudara bisa cek and recheck sendiri. Nanti inventarisir ya, di rumah inventarisir. Kira-kira ini yang ada di posisi pertama di hati saya, di pikiran saya ini apa? Siapa? Gitu. Kalau bukan Tuhan, hati-hati itu akan bisa menjadi berhala, saudara. Yang mau bertobat katakan amin. Amin. Saya juga amin bertobat, saudara. Haleluya. Ya. Berhala itu idola, idol. Saudara bisa cek di Alkitab bahasa Inggris. Kata berhala dalam bahasa Inggrisnya disebut idol. Ya. Idola. Apa yang menjadi idola saudara hari ini? Bentuknya macam-macam idola zaman sekarang. Bisa uang, pekerjaan, gadget, dan sebagainya. Yang kedua kita lihat ya, ayat yang ke-8 sekarang. 1 Korintus 10 ayat 8. Tadi perbuatan jahat yang pertama apa? Menyembah berhala. Sekarang yang kedua ayat 8. Demikian firman Tuhan. Pelajaran lain bagi kita ialah ketika beberapa di antara mereka berzina dengan istri-istri orang lain. Coba satu orang boleh bacakan versi TB-nya coba. Ya, yang ada di ini apa? Yang ada di multimedia coba dibaca. 1 Korintus 10 ayat 8-nya. Suara keras coba. Seorang
relawan. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Bayangkan, di sini ditulis percabulan, ya kan? Karena umat Israel melakukan percabulan di padang gurun. Wih, ngeri ya sebenarnya. Di padang gurun kan, ini konteksnya kan cerita perjalanan mereka di padang gurun. Mereka tuh bisa lakukan percabulan loh di padang gurun, berzina dengan istri-istri orang lain. Mereka lakukan itu sehingga akhirnya Tuhan kasih peringatan melalui hukuman 23.000 orang mati dalam satu hari karena dosa ini. Wah, mengerikan saudara. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya, dalam konteks zaman sekarang lagi. Kita tarik tuh konteks zaman itu dengan zaman yang sekarang. Yang dimaksud berzina itu apa di zaman sekarang ini? Kita lihat Matius 5 ayat 28 ya, Matius 5 28. Kita mau telah sedikit tentang berzina pada masa kini, maknanya. Karena kenapa kita bisa ada kemungkinan kita berkata, saya nggak berzina kok, saya nggak berzina, nggak apa ya, nggak berhubungan dengan istri-istri orang lain, enggak, dengan suami-suami orang, enggak, saya nggak jadi pelakor. Tapi perhatikan ini, Matius 5:28, ayo baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sudah mengerti nggak maknanya ini? Ini nggak usah ditafsirkan aneh-aneh, nggak perlu kita cari bahasa lain-lainnya, nggak perlu. Maknanya apa saudara? Yuk sini contoh, maju dua orang ini laki perempuan, siapa yang mau jadi jadi contohnya, jadi alat peraganya siapa? Kira-kira relawannya. Ini saya harus meragakan supaya sudah paham, sudah ngerti. Ayo sini, biar masuk YouTube. Nah, biar masuk YouTube. Ayo sini, siapa? Yunus boleh, Yunus sini. Aduh. Ayo, maju ke sini, ke panggung. Supaya kelihatan ya. Ayat yang ke Matius 5:28. Oke, sini samping saya sini biar kelihatan. Oke ya. Saya bacakan ya versi FIYH sekarang. Tetapi aku berkata, Yesus berkata, apabila seseorang, sini, ini seseorang, ya, ini seseorang, memandang seorang perempuan, ini perempuan, sini, silakan ngomong. Oke, memandang, ngomong memandang. Coba dipandang sekarang. Tersipu-sipu. Salting, salah tingkah. Coba dipandang. Wah. Ada apa dalam pikiran Yunus? Salah enggak yang dilakukan oleh Yunus? Loh, kan memandang. Menginginkan yang di hatinya, jadi salah. Kan memandang. Salah masa? Coba kita memandang. Siapa? Elizabeth, coba pandang. Salah enggak? Kalau cuman memandang nggak salah Om. Yang salah yang bagaimana? Kok cantik banget. Ya. Ada keinginan apa? Memandang itu step pertama. Ting. Satu langkah pertama. Langkah kedua, Chile. Sweet. Hei cewek, misalnya. Ya mulai digoda. Step ketiga mulai apa? Mengingini. Wah, bodinya. Wah, apanya lagi? Langsung berimajinasi, berfantasi. Aku mau dapetin dia. Tapi hanya untuk mainan. Bukan untuk hubungan serius, untuk jenjang pernikahan. Intinya untuk have fun, main-main, seneng-seneng. Bagaimana? Untuk saudara, ini berzina bukan? Kenapa bisa begitu?
Karena mengingini. Alkitab yang ngomong kan? Bayangkan, hanya memandang, Yunus memandang, timbul nafsu di sini. Wih, situ dia. Langsung mainkan strategi. Ya, mungkin dikasih cairan, ya kan? Minum mabuk, akhirnya dikerjai. Ini berzina. Hanya mengingini. Sering nggak sudah lakukan ini? Sering nggak sudah alami? Gak usah bohong. Semua laki-laki pasti pernah. Perempuan pun juga zaman sekarang bisa jadi bisa seperti itu, memandang cowok, wih, six packs, wih, one pack. Ininya one pack. Langsung tergoda. Ini berzina. Zaman sekarang sampai di sini sudah berzina, belum masuk ke yang lebih dalam. Baru mengingini, baru memandang dan timbul berani, timbul keinginan seksnya, berzina. Nggak sadar kan? Lalu bagaimana? Tetap di sini. Nanti masih ada contoh yang lain. Kita belum selesai contohnya. Lalu bagaimana kalau hal ini terjadi? Saya kasih tips. Kalau di antara kita yang perempuan, yang laki-laki dulu deh, ya kan? Mungkin naik motor lagi jalan, ada cewek cantik, ya kan? Wah, masih single kelihatannya ya. Wah, masih original. Ya mungkin dari sisi laki-laki itu kan kuat di mata. Secara psikologis laki-laki itu kuat di mata. Matanya ini pinginnya lihat yang bening-bening juga. Yang kinclong-kinclong. Yang glowing-glowing. Itu cowok. Sok perhatikan, gak usah ya jujur aja. Kalau lihat yang glowing langsung noleh kan? Lirik gak? Wih. Ya, mungkin sembunyi-sembunyi. Tapi cukup sampai di situ. Jangan melangkah lebih dalam lagi. Kalau ada godaan dari si jahat, itu lebih lagi sudah tapi darah Tuhan Yesus. Aku tolak dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran zina yang membuat aku berzina, aku tolak dalam nama Yesus. Amin, saudaraku. Lakukan itu. Baik yang laki maupun perempuan. Kalau ada pikiran yang mulai ngawur, yang mulai jorok-jorok, kalau sudah buahi terus, sampai itu dibuahi aja udah keinginan udah berzina. Gak sadar kan? Nah sekarang kita disadarkan. Ini berbahaya. Jadi kalau sudah ngalamin seperti itu, taging aja. Dalam nama Yesus, aku tolak. Kudus, pikiranku, memoriku kudus. Udah, itu aja. Tolak. Kembali sudah fokus seperti yang semula. Amin. Ini tips ya. Berikutnya, sebentar ya, Mama Victor dan Yunus ya. Kita baca dulu ayat berikutnya. Matius 5 ayat 32. Baca yuk, Matius 5 32. Baca sama-sama dong. Yang suara keras di situ, multimedia. Matius 5 32. Udah dapat? Udah keluar? Oke, 1 2 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Sudah paham? Ya. Ini juga banyak orang nggak menyadari dirinya sudah berzina. Ini bukan kata siapa-siapa, Yesus sendiri yang ngomong loh. Ini Yesus yang ngomong loh nih. Coba pelajari, baca, telaah baik-baik kalimatnya. Saya bacakan dalam versi yang berbeda. Tetapi aku, kata Yesus, berkata bahwa orang, ini orang. Nah, contoh lagi ya, sini. Yunus menceraikan istrinya. Ini istrinya seolah-olah. Nah, ya. Talinya dekat. Nah, wah, masih ada jarak.
Yunus bermaksud kita cerai, menceraikan, cerai. Nah, berpisah ya. Lanjut berarti. Kecuali dengan alasan berzina. Maksudnya apa? Begini. Jadi bercerai itu bisa terjadi, bisa dilakukan kalau alasannya karena berzina. Tetapi masih koma, jangan langsung disimpulkan. Tetapi yang dimaksud kata berzina di sini artinya ini sudah menjadi tabiat, sudah menjadi satu karakter, dan orang itu sudah nggak mungkin lagi, nggak mau lagi bertobat, nggak mau lagi berubah. Hatinya udah keras, dia udah menikmati apa ya? Menikmati dosanya itu, sehingga walaupun di apa-apa dia udah nggak mungkin bertobat, udah nggak mungkin berubah. Hatinya udah keras. Itu baru boleh, itu baru bisa terjadi. Kalau hanya sekali, 2 kali, Alkitab mengatakan belum, kamu nggak boleh, tetap nggak boleh cerai. Intinya begini, selama itu bukan tabiat, artinya yang dilakukan berulang-ulang. Perzinahan itu dilakukan berulang-ulang, nah itu Alkitab berkata itu boleh. Tetapi kalau mungkin hanya kesandung lah, katakan begitu, Alkitab bilang usahakan perdamaian, rujuk. Sudah paham sampai di sini? Jangan salah sangka ya, jangan salah mengerti ya. Bercerai apa? Kecuali karena perzinahan, tabiat yang tidak mau dilepaskan, dia menikmati dosanya, menyebabkan istrinya berzina. Kalau istrinya itu kawin lagi, paham? Oke, saya jelaskan. Yunus melihat, sorry ya, Mama Victor ya, tabiatnya sudah seperti yang tadi saya bilang, ya, udah nggak mungkin berubah, udah nggak mungkin bertobat. Ini berlaku sebaliknya, jadi bukan hanya satu arah, tetapi 2 arah. Demikian sebaliknya, kalau Mama Victor melihat Yunus ini berzina terus menerus, sudah diingatkan masih begitu, terus begitu, jadi karakter, jadi tabiat, boleh cerai. Nah, kalau hal ini terjadi, ya, kemudian dikatakan begini, maka Yunus ini menyebabkan istrinya berzina. Kalau istrinya itu kawin lagi, udah cerai, ya, akhirnya Mama Victor nikah lagi nih. Ini berzina, Mama Victor berzina. Bukan kata saya, kata Alkitab. Setuju? Ini Alkitab yang ngomong loh ya. Ini. Dan orang yang mengawininya juga berbuat zina. Orang lain yang menikah dengan Mama Victor, dia pun berzina. Mama Victor berzina, saya berzina. Misalkan ini contoh. Gak sadar kan? Gak sadar kan? Ini dosa membuat Tuhan itu marah. Ini dilakukan oleh umat Israel. Oke, lanjut ya. Markus 10 ayat 11. Buka, Markus 10 ayat 11. Markus 10 ayat 11. Yuk baca. Udah dapat? Udah keluar? Yang suara keras ya. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, 1, 2, 3. lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Sekarang saya bacakan versi ini. Iya, Yesus berkata kepada mereka, apabila seorang suami, nah ini Yunus maju lagi, nah ya, menceraikan istrinya, alasannya apa tadi? Di sini katakan untuk menikah dengan wanita lain. Kita cerai. Kenapa? Aku mau menikah sama itu.
dengan wanita lain. Dikatakan apa? Yunus berzina terhadap istrinya. Ya, maksudnya terhadap istri yang itu, Yunus berzina. Yunus melakukan perzinahan. Paham sampai di sini sudah? Oke, kalau paham kita lanjut lagi dulu ya. Markus 10 ayat 12. Demikian juga sebaliknya. Ya, ayat 12-nya sebaliknya. Dan jika seorang istri bercerai mana tadi? Dari suaminya untuk menikah lagi dengan pria lain, ia juga berzina. Sama. Kalau menikah lagi untuk supaya cerai untuk supaya bisa menikah lagi, itu perzinahan. Saya lanjut lagi. Lukas 16 ayat 18. Lukas 16 ayat 18. Oke, baca, sudah muncul? Ya, Lukas 16 18. Yuk baca, silakan. 1 2 3. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jelas, ini kesimpulannya. Kesimpulan dari apa yang tadi sudah kita praktekkan, simulasi. Makanya pelajarannya begini, saudara. Bagi saudara yang sedang merencanakan pernikahan, ya, yang mau menikah, hati-hati. Kalau lagi saudara mau menikah, belum menikah, buka mata lebar-lebar, amati. Amin, saudaraku. Kalau lagi mau bangun hubungan pacaran, jangan tutup mata. Bilang gini kan, jangan tutup mata kalau lagi pacaran. Maksudnya apa tutup mata? Walaupun karakternya jelek, tutup mata, nggak apa-apa. Suka begini, suka, kita tahu track recordnya, suka nampar, suka jahil, suka apa, tutup mata. Kalau lagi mau bangun hubungan, jangan tutup mata, buka mata. Kalau sudah nikah, baru tutup mata. Paham, saudaraku? Kalau mau menikah, apa sebelum menikah apa? Apa? Coba praktek. Buka mata. Jangan tutup mata. Ini yang membuat akhirnya keseleo semua di perjalanan. Terhuyung-huyung, terkapar ketika mengarungi bahtera. Ayo, yang laki, yang perempuan sama. Buka mata lebar-lebar. Sadar. Jangan coklat pun rasa kotoran. Kalau lagi pacaran kan apa? Balik kok. Oh, kebalik ya? Ternyata nggak ngantuk ya. Kalau biasanya kalau lagi pacaran gitu kan, kotoran rasa coklat. Bukan hanya coklat, ada kejunya, ada stroberinya, ada macanya, itu macam-macam deh, ya kan? Jangan. Karena pernikahan dalam kekristenan itu adalah kekudusan. Keluarga adalah tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Sekali saudara memilih memutuskan, engkau jadi istriku atau engkau jadi suamiku, sudah seumur hidup jalani. Makanya harus hati-hati. Nggak apa-apa saudara katakan putus, nggak apa-apa, nggak dosa. Asal jangan putusnya jangan gimana lah, pokoknya putusnya ya normal lah gitu ya kan. Kalau memang sudah buka mata kelihatan jeleknya dan tidak mungkin berubah apa ya sudah ya kan, nggak apa-apa, jangan dipaksakan ya kan. Contoh berbeda ya kan, tetap dipaksakan ya kan, ya akhirnya pasti berantakan semuanya. Amin, saudaraku. Siap buka mata? Kalau sudah menikah, kenapa tutup mata?
Ya artinya menerima, ya kan, sudah terima aja konsekuensinya semuanya. Ya kan? Jalani, itu pilihan kita. Nah, kalau saudara konseling masih tanya, kenapa kamu pilih dia? Ya kan? Saudara kalau konseling ditanya, kenapa dari sekian banyak wanita Anda pilih ini? Saudara siapkan pilihan itu, pilih apa jawabannya disiapkan itu. Jangan cuma sekedar cocok, cocok dan suatu hari bisa nggak cocok, saudara. Ya kan? Artis-artis kan begitu. Dulunya wah cocok banget, chemistry-nya pas, guys, ya kan? Begitu akhirnya di wawancara berikutnya udah nggak cocok lagi. Amin, saudara. Hati-hati dengan satu ini ya. Satu lagi, Yakobus 2 ayat 11 masih ya, jadi ini ya. Karena Allah sudah mengatakan, saya bacakan aja. Karena Allah sudah mengatakan bahwa kita tidak boleh kawin dengan seorang wanita yang telah bersuami. Gak boleh. Ini Alkitab ngomong, gak boleh menikahi atau tidak boleh menikah dengan seorang yang telah bersuami. Sebaliknya juga demikian, gak boleh menikah atau menikahi orang yang sudah beristri. Clear? Amin, saudaraku. Selamat untuk saudara, selamat mengarungi bahtera kehidupan ini. Amin, saudaraku. Berseri, ini baru 2. Yang pertama tadi apa? Menyembah berhala. Yang kedua apa? Berzina. Hati-hati dengan 2 ini, supaya saudara jangan mati di padang gurun. Yang mengerti katakan amin. Silakan duduk, terima kasih. Ya, salaman dulu. Mau ikut, terima kasih. Tepuk tangan buat Yunus dan sekarang semakin jelas. Jadi karena saudara sudah jelas, sudah mengerti, ayo kita hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita bangkit bersama-sama.